Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jadi warahmatullahi wabarakatuh. kembali bareng gua Ali dan teman gua. Irfan. Yoi, jadi sekarang kita mau ngobrol santai aja, ceritain Yoi. sedikit pengalaman-pengalaman yang udah kita laluin gitu. Jadi Habis kita selesai liburan juga nih guys, 2 hari. yoi habis selesai liburan 2 hari ke daerah Pangalengan, dan di sana kita kayak biasa kita bikin konten healing ya. Betul. Dan salah satu tujuan kita di hari pertama itu Ke rumah pengabdi setan. ke rumah pengabdi setan. Buat yang belum tahu, itu tempat syuting film pengabdi setan yang pertama. Yoi. Di sana awalnya kayak kita ya udah kita kayak emang mau enjoy Iya aja kan. aja, emang Enjoy. niatnya kan bikin konten kan. Yoi. Kayak a house tour gitu. Yoi. Ceritain bagian-bagiannya gitu. Kesannya emang nggak terurus gitu ya rumahnya. Iya betul, paling dijadiin objek wisata aja sih, jadi ditambahin yang horor-horor gitu. Iya, tambahin yang horor-horor. objek-objek horor juga gitu. Kalau di filmnya emang udah ada atau belum? Oh enggak. Nggak ada ya? Enggak, Oh, emang ditambahin aja. Iya, tambahin biar kayak rumah hantu gitu lah. Tapi yang di tengahan, yang asli di tengahan mah kayaknya normalnya mah kayak gitu. Jadi ada foto keluarga, foto-foto ruang tamu, terus yang mesin ketik itunya kayaknya masih Emang pure gitu. gitu. Cuman yang di belakang, di kamar, di tangga itu Tambah-tambahin ya? iya, tambah-tambahin. Oke. Nah, kebetulan nih, jadi kita setelah room tour nih kita udah keliling-keliling Iya. sampai ke atas. Itu kita balik lagi ke ruang di depan, ruang pertama kali masuk, yaitu ruang tamu. Nah, di sana tuh ada foto-foto gitu, bingkai foto di dinding gitu yang besar. Ada 2 ya bingkainya. Ya, satunya yang kayak foto keluarga biasa, mungkin nanti ada di vlognya, sama satunya si foto ibunya yang ikonik banget. Yoi. Nah, Kenapa tuh? gimana? Ada kejadian yang cukup mengerikan sebenarnya. Enggak sih, Cukup bukan bikin mengerikan. apa Cukup. ya, karena kita kan waktu itu bawanya santai, ngobrol biasa gitu kan. Iya. Kayak kita pengen tahu gitulah, kan ada foto keluarga, terus kita kayak recall gitu, ini keluarganya siapa ya, kakak tertuanya kan ada 4 anak, terus ibunya yang mana gitu-gitu. Kayak sambil cerita-cerita gitu. Nah, disitulah ada kejadian yang out of apa gitu. Out of the box ya, kita nggak pernah nyangka gitu. Betul. Jadi kita kebetulan ngomongin kita sekarang. berlima tuh lagi benar-benar emang lihat lukisan itu gitu. Dan Irfan tuh lagi nunjuk Nunjuk, iya. Nunjuk. Kayak, ini anak pertama tuh yang cewek apa yang cowok gitu. Iya. Karena kan sambil recall memori kan. Nah, Iya. terus tiba-tiba Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan. lukisannya geser guys. Kayak turun gitu. Dan turun itu nggak cuma sedikit gitu, kayak kena angin kan emang sedikit ya turunnya. Tapi ini tuh kayak dari kayak gini straight gitu. Aneh banget gak sih? Aneh banget asli. Dan pas itu lagi gue jeda gitu kan, kayak Iya. yang itu namanya siapa ya? Jadi emang kelima kita tuh fokus ngeliatin foto itu gitu. Terus nggak ada, bener-bener nggak ada angin, nggak ada kayak angin yang kenceng gitu. Iya. Dan kita semua langsung kayak diem gitu loh, kayak diem terus saling ngeliat satu sama lain gitu. Iya gak sih? Agak canggung sih. Iya asli. Di situ tuh langsung mulai agak merinding gitu sih sebenarnya, kayak ngeri gitu loh. Apa merasa diomongin? Apa mau bantu jawab apa gimana? Makanya gitu. Mungkin ini kali ya, mungkin karena kita ini kali ya, kita kebanyakan bercanda di situ kali ya. Iya, dijaga aja sih Iya. Karena kita di situ, konten di situ tuh kita banyak kan bercanda ya. Ya, seru-seruan sih. Seru-seruan aja. Dan mungkin itu bentuk Ya, teguran dikit teguran, kali gitu. teguran. Maksudnya jangan terlalu main-main lah gitu. ya, iya. Karena kan tadi sempat baca-baca juga kan ceritanya. Iya. Pas mau pulang ini, emang bener gak sih itu emang rumah yang horor atau rumah yang kosong terus dibikin horor gitu suasananya. Nah, jadi setelah kan aku emang nggak baca dulu ya sebelum kita kesana, kita langsung aja kesana. Iya. Dan setelah dibaca-baca lagi, jadi itu ternyata emang katanya itu emang rumah kosong gitu dari awal sebelum syuting itu emang rumah kosong sampai sekarang. Udah lama kosongnya. Udah lama. Nah, Awalnya ada keluarga pas iya. penjajahan itu atau gimana? Kalau zaman dulunya tahun 19-an itu rumah punya orang Belanda gitu. Menir Belanda lah, tuan Belanda gitu. Dan emang masyarakat sekitarnya tuh banyak yang nyaksiin penampakan gitu. Penampakannya ada tuan Belanda itu tadi, menir Belanda,
sama anak-anak Belanda kayak gitu. Dan nggak cuma itu aja sih, kadang juga ada yang melihat perempuan merah gitu, disebutnya si merah gitu karena dia pakai baju merah, kadang juga pakai payung merah katanya gitu. Dia tuh kayak kerjanya sebagai pemetik teh di tuan Belandanya. Dekat perkebunan teh juga sih. Iya. Jadi nanti kalau di konten kita juga bakal ditunjukin kalau itu tuh sekitarnya memang perkebunan teh gitu. Terus awal mula kejadian itu mulai itu emang ada pencetusnya gitu, misalnya kayak bekas pembunuhan kan atau apa gitu atau enggak ada? Kalau itu sih kayaknya nggak ada ya, mungkin karena emang nggak ditinggalin aja. Dan emang lokasinya kan kayak di dalam banget ya, jadi jauh dari kehidupan kayak gitu. Banyak rumah yang sepi juga sih, cuman emang kesannya karena buat tempat wisata jadi ada dibagus-bagusin gitu sih. Emang ada yang ngerawat dikit lah. Tapi overall gimana? Overall emang karena kebetulan kita kan siang ya kesana. Iya, pagi, antara siang ke pagi. Agak siang gitu, jadi siang ke pagi, pagi ke siang. Jadi ya gitu, jadi kalau misalnya emang seremnya tuh ya nggak seserem kalau malam. Karena yang aku baca tuh dia buka 24 jam. Oh iya? Iya. Wow. Jadi kalau misalnya emang mau nguji nyali malam-malam ya bisa, silahkan aja gitu. Siapa tahu ada yang tertarik gitu. Siapa tahu ada yang tertarik dan mau ceritain lagi pengalaman yang lebih menantang gitu. Boleh. Nah setelah itu kan ngecamp gitu di Pangalengannya dekat sungai. Ya. Dan sorenya. Sorenya kita nginep ngecamp nyewa tenda gitu. Dan main katanya biasa, makan main ya. Ya kita kayak biasa main. Katanya kenapa tuh? Terus, kata lu ada pengalaman ini, lu belum cerita sama. Oke. Nggak tahu sih ya, ini sebenarnya sekilas doang gitu, nggak yang, soalnya kan gue kan maksudnya nggak terlalu nyari horornya gitu. Dan emang skeptis juga karena emang nggak sensitif juga orangnya sama hal-hal gituan gitu. Cuman pas nggak tahu kenapa di malam itu setelah main di luar kan kita selesainya jam 12-an kan ya. Iya. Ya jam 12-an terus baru beres-beres masuk ke tenda tiduran gitu. Pokoknya yang terakhir tuh antara gue sama Hekal yang tinggal belum tidur gitu. Nah pas gue mau tidur tuh antara gue halu capek atau kayak apa sih direp-repin apa ya namanya ya, ketindihan, sleep paralysis gitu, gue juga nggak tahu. Pokoknya intinya pas gue tiduran posisinya nih biasa nih kan, pakai sleeping bag kan, madep ke atas, posisinya biasa. Terus nggak tahu kenapa gue kayak merasa di tempat yang berbeda tapi di Pineas Tilu. Jadi kayak ibaratnya Pineas Tilu tapi versi lain gitu. Oh gitu. Terus ada kayak bambu-bambu di sebelahnya. Nah itu gue ngeliat ada kayak, aduh ini gue susah ngejelasin sih, kayak makhluknya itu ada aneh gitu. Makhluk kayak badannya ular tapi kepalanya orang. Kepalanya orang. Dan itu seseset terus ngeliat ke gue. Terus gue langsung nggak tahu bangun beneran, halu gitu. Maksudnya gue tiba-tiba sebenarnya masih nyadar terus kebayangnya ke situ. Terus baru ngeh lagi atau emang mimpi gitu ya, atau mimpi atau kayak ya itu yang sleep paralysis gitu, ketindihan gitu. Terus gue langsung Rocky gitu. Padahal sebelah gue Rocky gitu, Rocknya tidur gitu. Rocknya tidur. Oh gitu. Terus gue langsung aman gitu sih. Cuma gue nggak tahu kenapa sekilas doang kelihatan itu doang. Agak gede juga sih seorang tapi lebih tebal lagi ularnya. Nah itu kepalanya ular terus ngeliat ke gue, terus kayak di sekitaran lah, agak deketan lagi. Langsung sik gitu. Agak serem ya. Tidur. Jangan scary. Dan memang kalau dari yang gue pelajarin gitu sih, katanya emang kalau makhluk halus kayak gitu tuh kalau kita takut dia bakal makin berani ke kita. Tapi kalau misalnya kita berani dia bakal takut, jadinya nggak berani macam-macam. Beraniin aja ya. Terus kalau misalnya emang kayak mungkin melihat apa gitu ya baca-baca aja kali ya, baca ayat kursi. Terakhir pesan lu kali ya, kalau ke tempat-tempat atau mungkin punya pengalaman yang mistis kayak gitu, ke tempat horor gitu, tempat mistis, mending kata lu gimana sebaiknya?
kata gue sih jaga sikap aja mungkin, jaga sikap, jaga perkataan, jaga sikap, jaga perkataan yang halus-halus aja, ya sewajarnya orang biasa aja lah gitu. Karena kan di Islam kan juga kita ini kan meyakini adanya alam gaib juga kan, ada 2 alam gitu, dan saling menghargai aja intinya kan. Kalau misalnya kita diganggu kan gak enak juga kan, marah juga pasti. Yoi, setuju banget. Saling menghargai aja yang beda alam. Nggak usah takut tapi jangan menantang gitu. Yoi, betul. Nggak usah takut tapi jangan, berani aja gitu. Oke Evan, kalau gitu thank you Evan. Yo. Dan buat vlog healing kita di Pangalengan jangan lupa dilihat Sampai habis. Kita ngapain aja di sana, seru banget. Nggak cuma ke horor-horor doang, kita juga ke ya itulah. Iya, iya. Jangan spoiler ya. Iya betul. Kalau gitu gue Ali, Gue Irfan. sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Bye-bye. Thank you guys.